Halo, apa kabar? Kita jumpa lagi dengan aku Suka Fisika bersama saya Dede Rustiawan Kusmana. Pada kali ini saya akan membahas tentang hukum pertama termodinamika. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang usaha pada gas dari berbagai proses termodinamika. Nah, baiklah, kita mulai bahasan kita yaitu tentang hukum pertama termodinamika. Nah, di dalam termodinamika atau hukum pertama termodinamika, prinsipnya bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk persamaannya, di sini ada Q sama dengan W ditambah dengan delta U. Apa itu Q? Q-nya adalah kalor, satuannya joule atau kalori. Sedangkan W adalah usaha, satuannya sama, joule atau kalori. Sedangkan delta U adalah perubahan energi dalam gas atau sistem. Nah, satuannya sama, joule atau kalori. Di mana 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, kemudian yang penting juga adalah dalam penandaan pada Q dan W. Apabila ada sebuah sistem, ya gas maksudnya di sini, kemudian sistem ini menerima kalor, maka kalor di dalam sistem akan bertambah, maka kita beri tanda positif Q-nya. Apabila sistem melepaskan kalor terhadap lingkungan, berarti kalornya berkurang, maka Q-nya negatif, berkurang. Kemudian untuk W, jika lingkungan melakukan usaha terhadap sistem, maka W-nya bernilai negatif. Tapi sebaliknya apabila sistem melakukan usaha terhadap lingkungan, maka W-nya bernilai positif. Sederhana bukan? Nah, ya, baiklah kita lihat contoh soalnya nomor 1 ya. Kalor sebanyak 2800 Joule ditambahkan pada sistem dan sistem melakukan usaha 2000 Joule pada lingkungan. Tentukan perubahan energi dalam sistem. Nah, pertama kita harus tahu dulu tandanya ya. Jadi diketahui tadi kalor sebanyak 2800 ditambahkan pada sistem. Berarti sistemnya menerima kalor, maka Q-nya bernilai positif. Dan sistem melakukan usaha pada lingkungan. Nah, kalau sistem melakukan usaha pada lingkungan, berarti usahanya juga bernilai positif. Maka dua-duanya bernilai positif, Q-nya positif, 2800, W-nya juga positif 2000 Joule. Ya. Ditanya perubahan energi dalam, tinggal kita masukkan ke persamaan hukum pertama termodinamika. Q sama dengan W plus delta U, Q-nya 2800, W-nya 2000 ditambah delta U, maka diperoleh delta U-nya sama dengan 800 Joule. Baiklah, kita lihat contoh berikutnya, yang kedua. Contoh soal yang kedua, sistem melepaskan kalor sebanyak 1800 Joule pada lingkungan dan lingkungan melakukan usaha 2400 Joule pada sistem. Tentukanlah perubahan energi dalam sistem. Nah, pertama kita lihat yang diketahuinya dulu. Pertama, sistem melepaskan kalor 1800 Joule. Kalau sistem melepaskan kalor, berarti kalornya berkurang. Maka Q-nya bernilai negatif. Kemudian, lingkungan melakukan usaha terhadap sistem. Maka W-nya juga bernilai negatif. Maka tinggal kita tuliskan. Ya, Q-nya negatif, 1800. Kemudian usahanya min 2400. Ditanya perubahan energi dalamnya, tinggal kita masukkan ke persamaan Q sama dengan W ditambah delta U.
Q-nya min 1800, W-nya min 2400 plus delta U, maka diperoleh delta U sama dengan 600 Joule. Nah, berikutnya kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, bisa juga soalnya dalam bentuk grafik tekanan terhadap volume atau diagram PV ya. Nah, ini contohnya. Jadi ada diagram PV dari A ke B, B ke C. Kita tahu AB prosesnya isobarik, BC prosesnya adalah isohorik. Ditanya kalor. Tadi yang namanya kalor itu Q sama dengan W plus delta U. Langkah pertama cari dulu W-nya, ya, usahanya. Nah, tentu untuk mencari usahanya, WABC sama dengan WAB ditambah WBC. Nah, WAB-nya isobarik. Maka tinggal pakai rumus isobarik. WBC-nya adalah isohorik, usahanya adalah 0. Maka bisa dituliskan WAB sama dengan P delta V plus 0. Isobarik dan isohorik ya. Nah, tinggal dimasukkan P-nya 2 kali 10 pangkat 6. Ya kan? Kemudian delta V-nya dari 1 ke 4, berarti 4 min 1 kali 10 pangkat min 6, karena di situ cm kubik, dirubah dulu ke dalam meter kubik. Nah, selanjutnya kita dapatkan 6 Joule. Itu usahanya. Berikutnya kita cari perubahan energi dalam gas, delta U. Ya. Perubahan energi dalam gas persamaannya bisa dituliskan delta U sama dengan 3/2 NR delta T atau 3/2 PC PC min PA PA. Nah, tinggal dimasukkan nih. Kan awal dan akhir. Akhirnya di C. Nah, PC-nya 5 kali 10 pangkat 6. Lalu PC-nya 4 kali 10 pangkat 6. Nah, meter kubik ya. Kemudian di A 2 kali 10 pangkat 6 dan ini 1 kali 10 pangkat min 6. Jadi yang namanya delta U itu berarti kan akhir dikurangi awal. Oke, ini 10 pangkat 6 dan min 6-nya habis. Tinggal 5 kali 4 20 dikurangi 2 18. 18 bagi 2 berarti 9 kali 3 sama dengan 27 Joule. Maka kalor sama dengan Q sama dengan W tambah delta U. Jadi 6 ditambah 27 sama dengan 30. Ya, baiklah kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 4. Ini diambil dari soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Di situ ada grafik tekanan terhadap volume, lalu ditanya adalah besar kalor. Ya, ini hati-hati membacanya dari B menuju ke A. Nah, kemudian ini bentuknya kan teratur, jadi nyari usahanya cukup mencari luas. Tapi kan dari kanan ke kiri, berarti usahanya bernilai negatif. Ya. Kemudian ada petunjuk juga di sini, suhu di titik B dan di titik A sama, berarti delta T-nya nanti juga sama dengan 0. Ya. Maka besar kalor yang dialirkan gas pada proses tersebut. Nah, langkah pertama cari dulu usahanya. Nah, usahanya mencari luas saja ya. Nah, luas di bawah grafik AM NB. Yang pertama adalah di bawah garis AM, bentuknya persegi panjang. Jadi 4 kali 3 ya. 4 kali 3. Karena antara 4 dan 6 itu 5 kan? Berarti dari 2 ke 5, 3. Lalu kemudian yang kedua adalah yang berwarna hijau, itu berarti 3 kali 1 ya, 3 kali 1. Tinggal kali 10 pangkat 5. Jadi bisa dituliskan W sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 kali 3, itu yang merah. Dan yang hijau 1 kali 10 pangkat 5 tekanannya dikali dengan dari 5 ke 8 kan 3. Sehingga diperoleh 4 kali 3 12 tambah 1 kali 3 3 sama dengan 15 kali 10 pangkat 5, tapi tandanya negatif karena volumenya mengecil, berarti usahanya negatif.
Yang kedua adalah delta U, ya, atau perubahan energi dalamnya. Delta U kan rumusnya dituliskan sama dengan 3/2 NR delta T. Lalu tadi disebutkan di titik B dan di titik A sama suhunya, berarti delta T-nya sama dengan 0. Ini kan berarti TA dikurangi TB. Ya, TA-nya sama dengan TB, berarti delta T-nya 0. Maka kalau delta T-nya 0, berarti delta U-nya juga sama dengan 0. Lalu, berapa besarnya kalor? Ki, rumusnya W ditambah delta U. Nah, W-nya min 1,5 megajoule, ya, ditambah 0, jadi min 1,5 megajoule. Tadi sudah kita bahas, tanda negatif berarti ada kalor yang lepas dari sistem. Ya, jadi dia berkurang kalornya. Berarti gas melepaskan kalor ke lingkungan. Maka di sini kalimatnya besar kalor yang dialirkan gas pada proses tersebut ke lingkungan maksudnya. Ya. Nah, itu cara menentukan besarnya kalor dengan menggunakan hukum termodinamika yang pertama. Nah, demikianlah cara menghitung atau menerapkan hukum pertama termodinamika dengan berbagai proses. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas hukum kedua termodinamika, terutama penerapannya pada mesin kalor dan mesin pendingin. Ya, mesin pendingin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.